Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan resume mengenai The Macroeconomics of Financial Speculation. Perkenalkan, nama saya Lida Nalda Putri. Saya Dea Mandara Ditya. Saya Maisara. Saya Muhammad Firdaus. Saya Pandu Rizky Pratama. Siklus bombas perumahan Amerika Serikat pada tahun 2000-an menggarisbawahi bahaya spekulasi keuangan dan keyakinan investor yang heterogen terhadap stabilitas ekonomi makro. Artikel ini meninjau dan memperluas literatur yang berkembang tentang spekulasi keuangan dan ketidaksepakatan, menyajikan model ekonomi makro bergaya untuk mengilustrasikan mekanisme utama di mana spekulasi mempengaruhi harga aset dan siklus bisnis. Analisis ini menghasilkan 7 pelajaran utama. Yang pertama ada pembatasan short selling dapat menyebabkan overvaluasi aset beresiko. Yang kedua, overvaluasi dapat memicu gelembung harga aset spekulatif. Yang ketiga, leverage sesuai signifikan memperkuat overvaluasi dengan gelembung spekulatif. Yang keempat, overvaluasi dan gelembung spekulatif yang menghasilkan efek makroekonomi yang serupa dengan gelembung rasional. Yang kelima, bahkan tanpa batasan short selling, spekulasi keuangan dapat mendorong penilaian aset prosiklikal. Yang keenam, spekulasi keuangan dapat memperburuk kontraksi permintaan agregat. Yang ketujuh, kebijakan yang membatasi spekulasi juga dapat meningkatkan kesejahteraan spekulasi itu sendiri. Artikel ini secara mendalam menganalisis bagaimana spekulasi keuangan yang diperumit oleh adanya ketidaksepakatan di antara investor dan potensi restriksi pada praktik short selling menjadi faktor krusial dalam pembentukan dan akhirnya meletusnya siklus bombas pasar perumahan Amerika Serikat pada dekade 2000-an melalui pengembangan model ekonomi makro yang disederhanakan namun representatif. Artikel ini berhasil mengilustrasikan serangkaian mekanisme penting yang menjelaskan bagaimana aktivitas spekulatif dapat secara signifikan memengaruhi dinamika harga aset dan alur siklus bisnis secara keseluruhan. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah dampak pembatasan short selling. Artikel ini berargumen bahwa kebijakan yang menghambat investor untuk mengambil posisi jual pada aset yang mereka yakini akan mengalami penurunan nilai dapat secara paradoks menyebabkan overvaluasi aset-aset berisiko. Dalam jangka pendek, fenomena ini dapat memicu peningkatan kekayaan dan mendorong konsumsi. Namun, dalam konteks ekonomi terbuka, overvaluasi yang dipicu oleh pembatasan short selling juga berpotensi memperburuk defisit transaksi berjalan dan secara bertahap menggerogoti cadangan aset asing negara. Lebih lanjut, analisis ini mengungkapkan bagaimana overvaluasi yang berkelanjutan dapat menjadi pemicu bagi terbentuknya gelembung harga aset spekulatif. Dalam kondisi seperti ini, harga aset tidak lagi mencerminkan valuasi fundamental, bahkan dari investor yang paling optimis sekalipun. Implikasi makroekonomi dari spekulasi keuangan juga ditekankan, terutama kemampuannya untuk memperburuk kontraksi permintaan agregat, terutama dalam kondisi di mana terdapat kekakuan nominal. Mengingat potensi dampak destabilisasi ini, artikel ini mengusulkan bahwa kebijakan makroprudensial yang dirancang untuk membatasi aktivitas spekulasi selama periode boom dapat secara signifikan mengurangi tingkat keparahan resesi berikutnya dan meningkatkan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Menariknya, analisis ini juga menyentuh aspek kesejahteraan. Artikel ini berpendapat bahwa kebijakan yang bertujuan untuk membatasi spekulasi berpotensi meningkatkan kesejahteraan para spekulan itu sendiri. Meskipun kerugian kesejahteraan mereka mungkin tidak terdeteksi oleh kriteria Pareto, standar yang menghormati keyakinan subjektif individu. Dan yang terakhir, artikel ini menyoroti peran penting bias psikologis, khususnya bias ekstrapolasi. Dalam mendistorsi keyakinan investor, bias ini dapat memperkuat dampak spekulasi terhadap pembentukan gelembung harga aset dan penilaian aset yang prosikal. Meskipun mengakui keterbatasan penggunaan model bergaya dengan asumsi yang disederhanakan, artikel ini berhasil mencapai tujuannya untuk menyoroti dan menghubungkan berbagai mekanisme di mana spekulasi keuangan berinteraksi dengan ekonomi makro. Dengan demikian, artikel ini
memberikan wawasan yang berharga mengenai implikasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan sosial. Sekian dari kelompok 5. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.